Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh ibu dosen, yaitu Ibu Huria Rahmah dari matkul pengasuhan anak dalam keluarga. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ayu Yulianti yang pertama, yang kedua Rahmawati, yang ketiga Muhammad Azin, saya sendiri. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pengasuhan adalah proses mendidik, mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Oleh sebab itu, pengasuhan anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat harus diperhatikan. Dalam prosesnya, orang tua tidak boleh asal dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya. Jadi orang tua juga harus memberikan sesuatu hal yang baik, yang positif kepada anaknya, supaya anak tersebut tidak terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang bisa dibilang negatif. Lalu selanjutnya, Ibu Ayu. Lalu pembahasan yang kedua ada pembahasan tentang tujuan. Tujuan pengasuhan anak dalam keluarga adalah untuk menciptakan kontrol diri pada anak agar tetap di jalan yang baik dan benar secara normal melalui serangkaian usaha pengajaran, bimbingan dan arahan serta pengontrolan diri. Jadi tujuan dari pengasuhan orang tua terhadap anak yaitu untuk membuat mental anak supaya lebih benar, membuat kepribadian anak tersebut supaya lebih baik dan benar. Mungkin itu langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Ayu. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis pola asuh dalam keluarga. Jadi pengasuhan anak dalam keluarga itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan juga menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melaksanakannya. Jadi sebelum memutuskan untuk menjadi orang tua atau sebelum memutuskan ingin mempunyai anak, sebaiknya calon orang tua ini merancang atau merencanakan terlebih dahulu jenis pola asuh anak seperti apa, pendidikannya bagaimana, parentingnya, intinya begitu ya teman-teman. Dari jenis pola asuh ini, orang tua itu harus memenuhi kewajiban anak, terus harus memperhatikan pola asuh yang akan mereka gunakan nanti. Karena dari penggunaan pola asuh yang tepat akan melahirkan generasi yang berkualitas. Selain itu juga sikap orang tua kepada anak akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian atau karakter pada anak. Nah, di sini ada pola pengasuhan anak dalam garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pola asuh otoriter, di mana pola asuh ini itu stigma dari masyarakat itu dan memang benar bahwa anak-anak itu sangat dikekang oleh orang tuanya sendiri. Terus pola asuh ini juga sangat tidak dianjurkan karena akan memberikan dampak negatif kepada anak seperti tidak percaya diri, tidak mandiri, depresi, dan trauma. Bahkan pola asuh ini anak juga akan lebih takut kepada orang tua, tidak bisa terbuka kepada orang tuanya sendiri. Jadi pola asuh ini itu memang sangat tidak dianjurkan. Namun seperti yang kita ketahui di masyarakat luas gitu ya, khususnya di Indonesia, pola asuh otoriter ini masih sangat kental gitu ya teman-teman, orang tua lakukan. Karena orang tua beranggapan bahwa memiliki anak harus sesuai dengan ekspektasi orang tua dan keinginan orang tua. Lalu yang kedua ada pola asuh permisif. Nah, di sini pola asuh ini dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun suka hatinya. Nah, di sini juga orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak dan anak akan mengakibatkan menjadi egois karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Nah, pola asuh permisif ini sangat identik dengan kedua orang tuanya bekerja gitu ya. Jadi tidak memperhatikan anak-anaknya gitu, baik dalam segi perkembangannya ataupun
dalam segi psikologi dan segala macamnya orang tua tidak memperhatikannya gitu, sehingga anak ini nanti ketika besar nanti akan apa ya, akan egois dan tidak ada komunikasi dua arah gitu antara anak dengan orang tua, dan ini tentunya sangat tidak ideal gitu ya dalam keluarga Islam. Lalu yang ketiga ada pola asuh demokratis. Demokratis. Nah, pola asuh ini sangat dianjurkan bagi orang tua karena akan mendorong anak menjadi mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan dan dapat berperilaku baik. Nah, biasanya nih ya generasi millennials itu apa ya, menamakan pola asuh demokratis ini sebagai family goals gitu ya teman-teman. Jadi ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak, terus anak merasa tidak tertekan dengan nasihat atau pendapat orang tua. Terus pola asuh demokratis ini juga apa ya, akan menjadi keluarga itu sangat harmonis gitu. Tidak ada apa ya, ia akan menjadi harmonis, selalu tidak ada tekanan batin gitu antara anak kepada orang tuanya dan bisa terbuka gitu antara anak dengan orang tuanya. Terus orang tua juga di sini bisa bersifat objektif gitu terhadap anak dan tentunya tidak mengekang gitu ya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lanjut oleh Rahma. Ya, bismillah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. Fungsi yang pertama, fungsi biologis, yaitu keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, dikarenakan keluarga itu merupakan lingkungan pertama bagi anak, jadi fungsi di sini maksudnya anak berhak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal gitu. Terus fungsi yang kedua yaitu fungsi pendidikan, melakukan kegiatan melalui asuhan, bimbingan, dan pendampingan. Pendidikan di sini yaitu pendidikan seperti pendidikan karakter gitu, pendidikan pertama dalam kehidupan anak gitu ya, di lingkungan keluarga ini. Jadi orang tua perlu memberikan perlu menggunakan pola asuh yang tepat gitu dalam pengasuhan anak, sehingga pesan pendidikan itu dapat disampaikan dengan baik, dapat diterima dengan baik oleh anak. Terus fungsi yang ketiga yaitu fungsi religius. Orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan, dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan perilaku agama. Selain pendidikan karakter, pendidikan sosial yang tadi, nilai-nilai agama juga perlu diterapkan pada diri anak gitu. Misalnya membiasakan anak untuk beribadah gitu, mengenalkan nilai-nilai akidah gitu, supaya terbentuk akhlak yang baik pada anak. Orang tua juga harus mencontohkan gitu, tidak hanya memberitahu gitu ya, karena anak itu jadi orang tua itu dilihat dan ditiru oleh anak gitu ya. Jadi pola asuh, terus latar pendidikan orang tua, pendekatan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap bukan kualitas ya, terhadap pembentukan karakter anak. Fungsi yang keempat, next ayo, yaitu fungsi perlindungan, yakni menjaga dan memelihara anak dan anggota keluarga dari tindakan negatif yang mungkin akan timbul. Keluarga melindungi anggota keluarganya dalam hal apapun. Jadi maksud fungsi perlindungan di sini kan tadi anak sudah diberikan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan sosial, pendidikan dasar gitu, sama pendidikan agama. Jadi fungsi-fungsi di sini saling berkaitan gitu. Jadi maksud fungsi perlindungan ini jika sudah terpenuhi
apa ya, hak-hak anak yang tadi, yaitu apa sih, memberi pendidikan kepada anak. Jadi diharapkan anak itu dapat apa sih, terbentuk kontrol diri yang bagus gitu. Tidak terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan negatif yang mungkin akan timbul seperti yang dikatakan dalam definisi di sini. Terus fungsi yang kelima yaitu fungsi sosialisasi, yaitu sebagai penghubung antara kehidupan kehidupan ada kehidupan dengan kehidupan sosial. Jadi maksudnya sebagai penghubung di sini anak di lingkungan pertamanya, yaitu kan keluarga itu apa sih, lingkup terkecil dalam masyarakat, lingkup kehidupan sosial. Jadi anak pertama kali mempelajari kehidupan bersosial ini berasal dari keluarga gitu. Jadi dengan mempelajari apa sih, cara-cara tata cara bersosial berasal dari keluarga dengan baik, nah akan terlaksana, bukan terlaksana, akan apa ya, akan dipraktekkan gitu dalam kehidupan bermasyarakatnya nanti. Terus fungsi yang keenam yaitu fungsi kasih sayang. Keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggota keluarganya, sesuai dengan status dan peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan kuat ini harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Nah, fungsi di sini dimaksudkan yaitu jika orang tua menggunakan pola asuh yang tepat, yaitu pola asuh demokratis yang disebutkan oleh Ayu tadi sebagai family goals gitu. Jadi pola asuh yang sangat disarankan. Jadi setiap anggotanya saling memberikan kasih sayang gitu, memberikan perhatian, namun dalam batasan yang demikian gitu, dalam artian kasih sayangnya itu bukan memanjakan, terlalu memanjakan. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait fungsi dari pengasuhan anak dalam keluarga. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak itu ialah proses mendidik, mengajarkan karakter, kontrol diri, membentuk tingkah laku yang diinginkan oleh keluarganya dan bangsa. Nah, penggunaan pola asuh juga menentukan akan seperti apa anak nanti gitu. Jadi pola asuh yang disarankan seperti tadi yang telah disebutkan, orang tua hendaknya menggunakan pola asuh demokratis agar terbentuk kemandirian dalam diri anak, anak dapat terbuka kepada orang tua, tidak tertanam rasa takut kepada orang tua gitu, tidak mengekang, dan orang tua juga bersikap objektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Nilai positif yang ditanamkan dari orang tua sangat berpotensi besar dan baik pula untuk anak-anak mereka, dan mempunyai peluang besar untuk menjadikan anak mereka sukses di masa depan. Pendidikan untuk anak jika benar ditanamkan itu memiliki fungsi positif sesuai yang telah disebutkan tadi, sebagaimana fungsi dari didikan yang baik, dan alangkah lebih baiknya sebagai orang tua jika ingin melihat anaknya sukses dalam artian dapat memiliki kontrol diri yang baik, orang tua harus harus tegas gitu. Namun dalam artian tegas di sini bukan mengekang. Demikian
penjelasan dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bismillah. Oke, terima kasih buat ke Ibu Rahma. Mungkin sekian dari kami karena memang keterbatasan waktu, Ibu. Maaf. Afan Istifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.